Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian kelas 7 yang saya cintai dan saya banggakan. Kali ini saya akan menerangkan mengenai bab 5. Silakan dibuka LKS kalian. Judulnya adalah berkarya seni rupa dengan berbagai motif ragam hias pada bahan buatan dan alam. Ya, untuk ragam hias, yang namanya ragam hias itu bagaimana kita membuat hiasan-hiasan yang bermacam-macam. Maka di sini saya akan menerangkan bagaimana ragam hias itu terlahir dan bagaimana model-modelnya. Jadi dari mana ragam hias itu terlahir? Itu ternyata ragam hias itu memang diambil dari apa itu satu imajinasi, yang kedua memang dari dari bahan-bahan yang ada di alam sekitar ini. Jadi membuat ragam hias itu memang bermacam-macam sumbernya. Jadi kalian sebenarnya bebas saja membuat ragam hias apapun nanti ya. Untuk ragam hias yang dari alam tentunya banyak sekali yang dari alam berupa flora fauna ya, termasuk itu satu inspirasi yang memunculkan ragam hias yang ada di alam. Ya, untuk ragam hias yang buatan ya, untuk ragam hias yang buatan tentunya kita akan membuat satu ragam hias yang nantinya akan memiliki fungsi untuk menghiasi satu karya atau ruangan. Satu contoh untuk ragam hias yang dengan benda ya, ragam hias yang menggunakan yang berbentuk benda atau ragam hias yang buatan itu memang awalnya juga dari benda-benda yang ada di sekitar kita, cuman disederhanakan ya, disederhanakan sehingga membentuk ragam hias. Contoh yang pertama adalah ikal. Ragam hias ikal itu saya contohkan dengan gambar sekalian langsung ya. Mungkin dari kemarin sudah pernah ya, tapi ini mungkin akan saya ulangi lagi. Ini ragam hias yang berbentuk ikal. Ragam hias seperti ini, modelnya seperti ini, itu berbentuk ikal. Cuman lahirnya dari ragam hias yang seperti ini itu diambil dari beberapa inspirasi dari pepohonan atau tumbuhan-tumbuhan yang menjalar. Maka akan menjadi ragam hias berbentuk ikal. Ini namanya ikal ya. Nah, untuk yang kedua, ragam hias itu ada yang diambil dari semacam diamond, ragam hias yang kita namai dengan ragam hias diamond. Ini juga akan menjadi hiasan kita. Nah ya, jadi diamond bentuknya seperti ini. Jadi nanti kalau ada hiasan yang modelnya seperti ini adalah ragam hias yang berbentuk diamond. Kemudian ada juga ragam hias buatan kita, termasuk meinder ya. Pernah lihat meinder? Ada yang seperti ini, ada yang modelnya meinder itu seperti huruf T gitu ya, dibolak-balik maka akan menjadi satu ragam hias buatan. Nah, ini namanya apa tadi? Meander ya, meander. Nah, sekarang ragam hias yang berbentuk kita buat tumpal ya. Tumpal itu biasanya agak tinggi ya, agak tinggi sedikit ya, tumpal. Seperti ini termasuk ragam hias yang tumpal ya. Ragam hias yang tumpal seperti ini dan seterusnya. Ini namanya tumpal. Nah, ini tumpal. Kemudian ada juga ragam hias yang kita namai swastika. Swastika. Nah, swastika itu kita buat seperti ini ya.
swastika. Nah, swastika ini juga swastika juga. Ya, ini namanya ragam hias swastika. Swastika. Kemudian ada ragam hias yang berbentuk girland. Girland itu mirip seperti gear gitu ya. Nah, seperti ini ya. Biasanya dimodifikasi berbentuk semacam ini. Ada yang dimodifikasi seperti ini. Ya. Nah, seperti itu. Ini dimodifikasi sehingga ini namanya model yang semacam ini dinamakan ragam hias yang girland ya. Nah, ini diantara ragam hias yang menjadi buatan. Namun ada ragam hias yang memang kita ambil dari flora, dari fauna gitu ya, dari hewan dan tumbuhan. Kita misalnya pengen membuat satu hiasan di kain ya, di kain. Kita bisa menggunakan hiasan yang sederhana seperti ini, semacam seperti apa ya? Seperti itu ya, seperti hewan apa ini ya? Seperti hewan kita buat seperti ini dan bermacam-macam. Ya. Atau mungkin bisa membentuk satu misalnya seperti ini ya. Namun bentuknya, untuk bentuk ragam hias yang semacam ini kita mengambil hewan yang bentuknya seperti ini. Jadi tidak terus kemudian menggambar hewannya plek seperti yang ada di alam nyata, namun kita bisa menggunakan hewan-hewan seperti ini kita modifikasi. Untuk ekornya kita modifikasi seperti ini bisa, ya, modelnya seperti ini kita modifikasi persis seperti daun, tapi untuk apanya ini untuk bagian bentuknya itu seperti burung ya. Jadi ini untuk ragam hias untuk yang fauna. Yang flora kalian juga bisa menggunakan model dedaunan ya. Namun dedaunannya tidak digambar persis seperti daun pada umumnya. Cuma kita buat sederhana mungkin. Misalnya ini kita akan buat bunga seperti ini. Ini sudah dikatakan hiasan yang memang terinspirasi dari bunga. Ini kalau dipakai untuk menghiasi kain yang biasanya ini nanti bisa digunakan untuk motif-motif batik dan lain sebagainya. Itu bisa menggunakan ragam hias yang seperti ini. Kalian juga bisa melihat contoh-contoh yang ada di LKS kalian. Fungsinya untuk apa ragam hias ini? Memang untuk kelas 7 ini difokuskan pada diterapkan di kain, kemudian di kaos. Kalau Anda lihat di halaman 7 itu ada satu media yang berupa kaos yang digambari sendiri. Nah, tugas kalian nanti tidak harus menggunakan kain atau kaos, tidak, tetapi tugas kalian adalah mendesain. Mendesain, ini misalnya ada sebuah kaos gitu ya. Kaos apa itu yang akan kalian desain, gambarnya seperti apa, menggunakan ragam hias yang ada. Contoh ya, saya langsung contohkan saja. Ini satu kertas kalian nanti, terus kemudian kalian gambar. Kita akan mencoba menggambar kaos gitu. Misalnya ini desain kaos kalian ya. Kita buat kaosnya seperti ini. Kaosnya kok sederhana banget ya, tidak apa-apa ya, karena memang ini hanya sekedar untuk sketsa saja. Seandainya kalau kalian punya kaos ini nanti akan kalian buat seperti apa gitu. Nah, untuk yang bagian atas ini misalnya kita menggunakan ragam hias, contohnya misalnya ikal ya, kita buat ikal tadi, jadi seperti ukir-ukiran gitu. Ini satu contoh, tidak harus sama dengan seperti ini ya.
Kemudian bagian sini kita menggunakan zigzag. Terus bagian samping ini kita akan modifikasi, misalnya bagian sini saja. Kita akan mencoba menggunakan motif ya, misalnya kawung ya. Kawung kalian tahu nggak kawung itu ya? Kawung itu seperti ini ya. Nah ini, jadi motif batik Semarangan itu menggunakan kawung seperti ini. Bisa kalian buat kotak-kotak misalnya. Ini satu contoh desain ya, tidak harus sama. Nanti kalau sama malah justru terlihat kalau kalian itu menjiplak apa contoh saya gitu ya. Jadi harus kreatif mungkin ya. Nah ini misalnya contoh. Bisa ya buat seperti ini. Ini sangat gampang sekali. Nah seperti ini ya. Jadi ini contoh kawung. Ini desain saya loh ya, jangan ditiru ya. Nanti kalau ditiru berarti sama nanti ya. Gimana dah? Nah, misalnya seperti ini. Terus kemudian kita kasih semacam ikal di sini, bagian ada ikal besar. Nah, misalnya, nah bagian apa itu? Bagian lengan kita kasih contoh misalnya aja ya, diamond. Ini ya, seperti ini. Oke deh, kalau misalnya kita buat saku. Nah, misalnya saku seperti ini. Terus kita akan blok atau kita akan buat ragam hias yang meander. Nah, misalnya seperti ini, meander. Nah, terus bagian sini ada swastika. Nah, misalnya gitu ya. Nah, ini nanti kalian foto terus kemudian dikirimkan lewat apa itu WA, tulis nama dan kelas kalian. Jadi seperti ini, gampang sekali ya. Jadi tugas kalian hanya seperti itu. Oke ya, untuk kelas 1. Terima kasih, kurang lebihnya maaf. Hanya itu ya untuk saat ini yang bisa saya berikan. Semoga bermanfaat dan selamat mengerjakan tugas-tugas saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.